Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkunjung kembali di channel kami ini. Video kali ini berhubungan tentang kegiatan observasi. Dan sebelum melakukan kegiatan observasi, di sini kami akan melakukan dulu kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Ibu. Oke, jadi perlu saya memberitahukan bahwa kegiatan ini dilakukan bersama dengan Ibu Yurni Mawati Duha. ya, bersama dengan Ibu Duha dan dengan saya sendiri sebagai observasinya, Agnes Danumba, calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Oke, kita mulai Bu ya. Ya, Oke, sebelum silakan, kita Ibu. melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, Ibu, di sini ada beberapa kegiatan atau pertanyaan yang akan saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan pra-observasi ini. Ibu sudah bersedia? Ya, dengan senang hati saya sudah bersedia. Oke. Baik, Bu, pertanyaan yang pertama, Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu capai di dalam kelas di kegiatan observasi Iya. apa saja, Bu? Tujuan yang akan saya capai nanti Ibu tentu di sini adalah yang pertama, siswa mampu mengenal perannya masing-masing. Itu yang pertama Ibu. Terus tujuan yang kedua di sini lagi Ibu, tujuan yang kedua adalah mampu memahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Terus tujuan yang ketiga Ibu, siswa mampu menghilangkan anggapan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kira-kira begitu saja Ibu tujuan dari kegiatan saya. Baik, dari tujuan pembelajaran ini bisa menggambarkan bahwa pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan itu tentang pendidikan seks, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banget Bu ya. Jadi kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Iya. Kira-kira di area pengembangan yang hendak nanti Ibu capai apa saja Bu? Oke, baik, tentu dari layanan ini tujuannya tadi sudah jelas Ibu. Iya. Namun yang menjadi harapan saya ke depan kepada siswa-siswi kita Ibu, tentu di sini tidak terlepas ini akan menjadi harapan kita semua sebagai seorang guru. Nah, di sini saya menginginkan dengan telah saya memberikan layanan saya ini Ibu, saya mengharapkan agar siswa itu memiliki sikap yang positif dalam perannya masing-masing, baik perannya sebagai laki-laki maupun perannya sebagai seorang perempuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua di sini Ibu, saya mengharapkan semoga siswa dapat lebih lagi meningkatkan kewaspadaannya di dalam hal pergaulannya setiap hari. Oke, berarti di area pengembangan ini fokus Ibu adalah supaya anak-anak nanti memahami pembelajaran Iya. dan kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, Begitu betul. Bu ya. Kita lanjutkan Bu, kira-kira strategi yang sudah dipersiapkan sebelum nanti observasi Bu? Iya, strategi yang telah saya persiapkan di sini Ibu, ada berbagai macam persiapan, baik persiapan secara pribadi maupun persiapan yang bisa mendukung pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama di sini Ibu yang menjadi dukungan saya, yang pertama adalah saya mempersiapkan modul dalam bentuk RPL atau dalam bentuk kalau mata pelajaran dia RPP, yang mana di sini saya membuat dalam bentuk Word dan ditambah lagi saya membuat di sini video dan didukung dengan lembar kerja hasil siswa. Oke, terima kasih Bu ya atas partisipasi Ibu untuk kegiatan pra-observasi kita ini. Saya berharap nanti di kegiatan observasi dapat berjalan sesuai dengan yang sudah disusun oleh Ibu atau yang sudah direncanakan oleh Ibu di dalam kelas nantinya. Ya Bu ya. Jadi pertanyaan terakhir saya Bu, untuk memastikan kira-kira waktu Ibu nanti untuk bisa kita melakukan observasi kapan Bu ya? Observasinya Ibu Iya. boleh nanti, kebetulan juga saya punya les nanti, les keempat jam
9:45 dan di situ saya punya les untuk masuk ke dalam kelas. Kalau ibu bisa bersedia ke sana, boleh kita sama-sama masuk ke dalam kelas. Oke, baik. Oke. Berarti kita nanti di kelas, dan terima kasih banyak Bu ya untuk hari ini. Ya. Salam. Ya, Sampai terima kasih jumpa nanti sama-sama. di dalam kelas Bu ya. Baik. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi Bu ya. Bagaimana, udah siap Bu? Oke, yang hari ini. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana, sehat? Siapa yang tidak sehat pagi? Apakah masih ada suara yang belum letih lesu? Tidak ada? Oke, baik. Karena tidak ada, maka saat ini kalau begitu bisa kita mulai pelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, kita sebagai umat Kristiani, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan menandai kita dari kemenangan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang coba juga nanya, sepertinya anak itu sudah menyampaikan siapa yang tidak salah, tapi katanya sudah salah semua. Maka dia ikut tes dulu kalau benar-benar betul-betul anak itu sudah salah. Dari speaking dulu, cuma dulu. Perhatikan apa dari depan ini ya. Kalau ini bilang selamat pagi satu, selamat siang kedua, selamat sore tiga kali ya. Kalau ini katakan selamat malam, jangan ditekuk tapi jangan lengket, jangan kena ya. Karena pada tes dulu konsentrasi anak-anak itu melalui SPT. Kita mulai ya. Selamat pagi, siang, pagi, siang, malam. Ada yang tidak konsentrasi. Sekali lagi. Oke, sudah siap? Dalam bentuk lagi ya, Pak. Tubuh yang berharganya tak boleh sentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuat Mbak Nina, ngomongnya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Kata-kata tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah itu. Ikut sama omnya, nanti om kasih kue nih. Aku gak mau. Nah, kalau ditawari apapun sama orang yang tidak kamu kenal, jangan mau ya. Apalagi kalau sampai mereka memaksa untuk menyentuh kamu. Ingat, ada 4 bagian tubuh kamu yang tidak boleh disentuh sembarang orang. Yang pertama adalah mulut,
memegang 4 bagian tubuh itu, jangan ragu untuk berteriak dan lapor kepada ibu guru atau ayah bunda ya. Ini bunda, ayah, kakek, kakak, dan ini paman. Yang boleh menyentuh kamu di 4 bagian tadi hanya bunda. Kalau sakit, dokter belum memeriksa, tapi harus ditemani bunda atau ayah. Ingat ya sayang. Oke, baik. Itulah cuplikan video yang telah diputar kepada anak-anak ibu seputar layanan ibu yang telah diberikan kepada anak-anak ibu tentang pendidikan seks. Maka, dengan kamu sudah memahami video di depan ini, harapan ibu, anak-anak ibu dapat lebih waspada lagi dalam hal meningkatkan penjagaan diri baik kepada sesama jenis maupun kepada lawan jenis. Apalagi tadi juga di situ dia sudah memperkenalkan ada memang terdiri beberapa orang anggota keluarga kamu. Maka bukan dalam berarti karena dia adalah anggota keluarga kamu, maka bebas untuk melakukan tindakan sempurna kepada anak ibu. Itu tidak boleh sembarangan. Hanya ibu kamu lah yang layak melakukan sempurna itu kepada anak-anak ibu semua yang ada di dalam kelas. Jadi di sini ibu akan membagikan tugas untuk dikerjakan dalam kelompok dan itu soalnya tidak jauh dari putaran video yang telah diputar. Jawabannya boleh dikerjakan di selembar kertas, soalnya itu akan putar di layar. Seks dan seksualitas adalah jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan seksual adalah segala yang berkaitan dengan jenis kelamin termasuk hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk dia. Baik, terima kasih penampilan kelompok 3 yang sungguh sangat luar biasa saat ini. Maka Ibu persilakan para kelompok ini untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Sungguh luar biasa saat ini, dan sebelum ibu menutupnya terlebih dahulu, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka sekarang kita harus tutup dengan doa. Baik, doa kita mulai dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sangat sungguh luar biasa saat ini Engkau telah memberikannya kepada kami, sehingga pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, dan semoga apa yang telah saya ajarkan kepada anak-anak kami saat ini menjadi bekal untuk masa depan mereka nanti. Terima kasih Bapak, Engkau kami puji tinggi dan
pra observasi, dan kemudian sudah juga kita lakukan observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi, begitu Bu ya? Iya, betul. Oke, jadi tidak ada yang jauh yang akan saya tanyakan di sini Bu. Di kegiatan pasca observasi ini hanya sehubungan dengan saya sebagai observasinya ingin mengetahui bagaimana refleksi Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Oke, baik, terima kasih Bu. Tentu di sini yang menjadi refleksi saya ketika Ibu telah melakukan observasi di dalam kelas. Secara pribadi di sini saya merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Karena kenapa? Saya mendapatkan ada banyak pembelajaran yang berdiferensiasi, dan tentu ini terlihat dari keaktifan siswa di dalam kelas, dan mudahnya juga siswa menerima, memahami akan ajaran yang saya sampaikan di dalam kelas. Oke, baik. Berarti Ibu sudah berhasil lah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Iya. Dan kira-kira butuh pembelajaran itu ada nggak menurut sudut pandang Ibu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau yang ingin dikembangkan lagi kepada anak-anak? Ya, tentu ada penilaian saya secara pribadi yang tentu itu akan membuat saya masih belum puas dengan keadaan tersebut, yang mana ini perlu saya perbaiki ke depan. Dan tentu ini dalam hal pembagian kelompok, di mana di dalam pembagian kelompok ini mungkin saya juga ada kendala, karena selama ini saya mengira bahwa anak itu cukup aktif, namun dia mempunyai latar belakang kelemahan, dalam arti tidak berani mengemukakan pendapatnya di depan umum. Pintar-pintar, mampu-mampu, hanya dia tidak berani, karena kadang juga siswa ada yang mampu secara kertas dan ada juga yang mampu secara umum, dalam arti ketika maju ke depan dia berani mengungkapkan akan apa yang dia telah pikirkan, akan apa yang telah dia persiapkan. Oke, jadi fokusnya Ibu sekarang ini adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang sebenarnya sudah dimiliki si anak tapi masih belum disadarinya, begitu Bu ya? Iya, Kira-kira betul. dengan tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya, istilahnya untuk merubah dari kebiasaan si anak ini supaya lebih aktif? Iya, baik Ibu. Tentu di sini saya sudah membuat perencanaan secara pribadi di sini untuk menindaklanjutkan kebiasaan anak ini. Akan saya melakukan pembicaraan atau pembinaan secara pribadi terhadap dia. Di mana di sini saya akan menghimbau dan memotivasi dia untuk bisa saya yakinkan dia bahwa dia itu sebenarnya mampu. Oke, baik, sangat mulia sekali ya istilahnya yang Ibu rencanakan ini. Oke Bu, kira-kira hanya seperti begini sajalah proses kegiatan kita, 3 kegiatan ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu atas kesempatannya dan waktunya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita kepada anak-anak di dalam kelas juga, saya melihat tadi Ibu sangat antusias untuk memberi diri, membina dan mengarahkan hal ini lebih baik. Ya, semua harapan-harapan yang tadi Ibu harapkan terhadap anak semoga dapat tercapai. Amin. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan ya Ibu ya atas kesempatannya, dan selamat siang Bu. Iya, selamat siang juga Ibu. Oke.